Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rushdahu amma ba'da ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram وجميع أمته من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من الشرك العظيم والغيبة في برها وبحرها خصوصا مؤلف هذا كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني الشيخ محمد نواف بن عمر الجاري ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemarin makalah 20 belum selesai, tinggal diuji ya. Wa kun indan nasi rajulan minan nas. Iya, cuma kemarin makalah 20 belum selesai. 1, 2, 3, 4, 10 baris dari bawah. Benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai wa kun inda nasi rajulan minan nas fa inna allaha yakrahu ay yara abdahu mutamayyizan an ghairihi kama fil hadis. Kemarin kan sampai itu kan. Nah, sekarang lanjutnya. Wa kana ba'duhum, dan adalah ba'duhum sebagian ulama yad'u berdoa bihadzal doa dengan doa ini. Allahumma ja'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku sabura. Kalau dibaca berhenti ya sabura, kalau dibaca langsung saburan. Allahumma ya Allah, ij'alni jadikanlah aku saburan, orang yang banyak sabarnya. Kalau ada ungkapan sabar ada batasnya, itu benar nggak? Kan ada ungkapan orang sabar ada batasnya. Ada batasnya berarti kalau udah mentek berarti udah gak sabar lagi ya. Nah, iya. Kalau udah mentok katanya udah mentok berarti udah gak sabar lagi. Cuman kadang sabar sama dablek bedanya tipis ya. Dablek itu bahasa Indonesianya apa? Pak, sono Pak beli galon, ntar sabar. Udah siang nih mau masak, iya sabar. Sabar bedanya sama dablek apa? Beda tipis ya, antara hemat sama pelit, antara serakah sama semangat. Bedanya apa? Terus antara apa lagi? Yang hampir-hampir kiri-kiri, tergantung dari penempatannya. Allahumma ja'alni sabura ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang banget sabarnya, seperti sabarnya Nabi Ayub. Alhamdulillah. Sabarnya Nabi Ayub itu sabarnya yang luar biasa. Sakit 18 tahun. Kalau ada apa itu? Belatung yang nempel di badannya kemudian jatuh, diambil lagi, dibalikin ke badan. Sambil beliau bilang, ini belatung memang dikehendaki oleh Allah makan daging saya. Nah kalau jatuh ke tanah, ke pasir, dia makan apa? Kasihan.
balikin lagi. Iya, lah kita yang gigit nyamuk kita itu kan satu, yang lain kena hajar semua. Nyampe nabuk merah. Wah, saking sabarnya. Nah, ketika istrinya Rohmah, namanya kan istrinya, minta, kalau bahasa kita nih, bang, abang ini kan nabi, mosok sakit kelamaan nggak doa minta sembuh. Padahal udah 18 tahun. Nah, Nabi aja bilang, malu saya mau minta sembuh. Saya sehat udah 62 tahun. Tadi saat itu beliau umur 80 ya. 62 tambah 18 berapa? Iya. Bener ya 80. Saya udah 62 tahun dikasih sehat. Masa baru sakit 18 tahun udah minta sembuh, gak enak sama Allah, malu ya. Kita baru bangun tidur ini pada pegel. Ya Allah, sakit semua. Padahal yang sakit cuma di sini bilangnya sakit semua. Iya. Yang pegel kaki gara-gara mungkin dorong motornya mogok. Waduh, badan rentak semua. Lu semua padahal yang badan cuma kaki lu bilangnya semua. Kita itu sering gede-gedein ya. Rumah hujan yang bocor paling 2 tempat tuh. Bilangnya wah payah rumah saya bocor semua. Padahal bocor cuma 2 tempat tuh. Bocornya ngalir Ustaz. Bilangnya bocor semua padahal yang bocor cuma di belakang. Ya paling mungkin apa sambungan apa bocor. Bilangnya bocor semua. Memang kita itu suka gede-gedein. Kalau dulu pelajaran bahasa Indonesia apa sih namanya? Kan ada ya kalimat yang apa itu memperbesar keadaan. Oh, ini namanya dulu ada kok dalam bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia dulu. Oh, pernah lupa saya. Ya kayak tadi rumahnya bocor cuma 2 bilangnya aduh rumah saya bocor semua. Ya, misalnya lagi nonton bola, aduh Persib babak belur dihajar 3-0 tanpa balas. Babak belur padahal pemainnya enggak ada. Kalau bilangnya babak belur. Catur 3-0 babak belur. Lah ada orangnya ya enggak apa-apa ya masih gemuk inu-inu. Kalau 10 enggak ada pemain. Apa sih namanya itu pelajaran di Indonesia ada kok bahasa begitu apa rupanya? Hiperbola apa dulu aja? Hiperbola ya. Ya kita seringnya kan begitu ya kalau ngomong. Digede-gedein. Nah, Allahumma ja'alni sabura. Ya Allah jadikan aku orang yang banyak sabarnya. Kalau sabir itu penyabar, kalau sabur orang yang banget sabar. Waj'alni syakuran. Waj'alni dan jadikanlah aku syakuran orang yang banyak syukur. Kalau syakir itu bedanya syakir sama syakur. Dari sama-sama orang bersyukur. Kalau syakir itu orang yang bersyukur ketika kondisinya sama dengan yang dia inginkan. Hari ini dia misalnya ada proyek kabul, alhamdulillah, dia syukuran. Nah itu namanya syakir. Nah kebetulan besoknya kok proyek meleset, tapi masih alhamdulillah. Nah itu namanya syakur. Lihat semua kita kan pengen sehat. Benar dikasih sehat oleh Allah, kemudian alhamdulillah, itu namanya syakir. Dan giliran dikasih sehat sakit kok masih alhamdulillah, itu namanya syakur. Syakur itu orang yang banget syukurnya, walaupun kondisinya rata-rata orang nggak ada yang mau sakit, kan nggak ada yang mau, bangkrut nggak ada yang mau, tapi dia malah alhamdulillah. Oh, itu namanya syakur. Tapi syakur ini kalau untuk kelas-kelas orang kayak kita ya kayaknya belum. Kalau dalam riwayat itu ada riwayat wallahu alam. Ketika Syaikhul Qadir Al-Jilani, putranya itu 2 atau 3 meninggal dalam waktu yang bersamaan. Setiap ada orang yang takziah, beliau malah ucapannya itu bukan innalillah tapi alhamdulillah. Sehingga orang-orang banyak yang salah paham. Ya ini anaknya meninggal kok malah alhamdulillah.
Jangan ditiru untuk kelas-kelas kita. Nanti mertuanya meninggal mengucap alhamdulillah. Mertua meninggal alhamdulillah, orang-orang langsung suudzon. Wah, jangan-jangan karena warisannya ini. Pasti. Apalagi bininya yang meninggal loh. Wah, bini meninggal ada orang tasya kok. Gimana Riz? Alhamdulillah. Wah, Riz, Riz, jangan-jangan udah ada janjian kata Gus Roy. Allahumma ja'alni syakuro. Jadikanlah orang atau hamba yang banyak syukur. Wa ja'alni fi aini shaghira, dan jadikanlah aku ini di mataku sendiri shaghiran, kecil. Sehingga kita merasa diri kita ini gak punya kelebihan apa-apa, sehingga jauh dari sifat sombong. Wa ja'alni wa fi a'yunin nas kabira. Tapi kalau dalam pandangan orang lain, jadikanlah hamba ini orang besar, sehingga orang lain itu tidak merendahkan kita. Kalau kita mandang diri kita ini, pandanglah dengan pandangan kita ini kecil. Pandangan kita ini kita nggak punya apa-apa. Tapi kita mohon pada Allah kalau dalam pandangan orang lain kita ini orang besar, sehingga nggak dilecehkan, nggak dihina, nggak direndahkan. Nah, ini doanya yang ditulis oleh Imam Nawawi Banten. Allahumma ja'alni sabura wa ja'alni syakura wa ja'alni fi aini shaghira wa fi a'yunin nasi kabira. Kalau dalam pandangan diri kita sendiri kita ini kecil, tapi kalau dalam pandangan orang lain besar. Kita wal maqalatu saniyatu wal ishrun, makalah yang ke-22. Kila pokok belai bak ya? Bak ya. Kila dikatakan Allah Ta'ala, Allah mewahyukan ila Uzairin ila Uzairi an-Nabi, kepada Uzair an-Nabi yang menjadi Nabi. Jadi dalam Quran itu ada riwayat dalam surah Al-Baqarah kalau tidak salah. Ayatnya agak panjang yang menjelaskan riwayat tentang seorang Nabi yang namanya Nabi Uzair. Tapi Nabi Uzair ini tidak termasuk Nabi yang wajib kita ketahui. Nabi Uzair ini kalau dalam satu riwayat hidup di zaman setelah Nabi Musa. Karena Nabi Uzair ini pengamal ajaran Taurat, ajaran Nabi Musa. Lah Uzair ini senangnya mengembara, keliling dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga dia tiba di satu tempat yang dulunya kota ramai tapi mati. Udah gak ditempati. Entah orangnya pada pindah, pokoknya rumah pada kosong, pada hancur semua. Dan di situ dilihat banyak mayat manusia yang tidak terkubur. Terus pokoknya mau geletak, tinggal tulang, tinggal nggak karuan. Pokoknya mampir di satu tempat yang udah hancur lah. Rumah udah pada rubuh, udah gak keurus, orang-orang banyak yang mati dan tulang belulang masih ada di situ. Lah ketika sampai ke tempat itu, beliau istirahat, duduk nyender, dan kemana beliau ini bawa keledai, naik keledai. Ini di Al-Baqarah itu ada 200 berapa? Pokoknya 200 sekian ayat, 250-an, 259 atau 260 itu keterangan ada kisah Nabi Uzair. Lah ketika ia istirahat, itu unta keledainya diikat di sebelahnya, sambil berpikir, ya udah hancur tinggal berulang kayak begini, nanti cara hidupinya lagi gimana? Apa iya ya begini nanti bisa hidup lagi? Ya gitu loh. Dalam pikiran timbul pertanyaan kayak begitu. Kemudian ketika beliau nyender di pohon atau apa, tertidur. Dan tertidurnya itu kalau dalam Quran itu ada keterangan sampai 100 tahun lebih. Begitu beliau bangun, makanannya masih utuh, tetapi keledainya tinggal tulang. Tapi makannya utuh. Ini bisa dibaca di Al-Baqarah. Makanannya masih utuh, tapi
keledainya tinggal berulang. Kemudian datanglah malaikat nanya ke Uzair, Uzair, tadi kamu tidur berapa lama? Nah, kayaknya cuma setengah hari, makanan saya aja masih hangat. Nah kemudian saat itu dia belum melihat keledainya, coba lihat keledainya yang diikat. Begitu ditengok, talinya masih dia kenali, itu punya dia, tapi dia tinggal tulang berulang. Apa bener kamu tinggal tidur cuma setengah hari, wong keledai tinggal tulang berulang begitu? Enggak mungkin. Nah kemudian malaikat dengan izin Allah kemudian menghidupkan keledainya itu kembali. Kemudian setelah dihidupkan kembali, Uzair dikasih tahu malaikat tersebut, Uzair kamu telah tertidur lebih dari 100 tahun. Dan Allah dengan begitu mudahnya undang keledaimu yang tinggal tulang berulang hanya idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, hidup lagi. Setelah itu beliau baru yakin dengan seyakin-yakinnya betapa mudahnya Allah untuk menghidupkan kembali tulang berulangnya. Akhirnya dia pulang ke kampung halaman. Begitu pulang ke kampung halaman, orang-orang udah gak ada yang dikenali lagi 100 tahun yang lalu. Begitu pulang, misalnya kayak Paris yang mengembara 100 tahun balik ke sini. Lah Nyai Saroyani gak ada, Mbak Slamet gak ada, Tile gak ada. Ini rumahnya ya masih, kok Dapa, kok kayak Dapa tapi kok udah tua. Ya anaknya maksudnya bukan Dapa yang ini. Nah, kemudian karena dia masih kenali rumahnya, dia datang ke rumahnya. Kalau Assalamualaikum, keluarlah nenek-nenek yang udah sepuh banget. Ini bener rumahnya Uzair, kata nenek tadi. Iya, cuman orangnya udah puluhan bahkan mungkin pergi. Lah, perempuan itu tadi dulu pembantunya, yang jadi pembantunya dulu waktu masih gadis remaja, jadi pembantunya Uzair. Nah kemudian begitu si Uzair ini ngaku, saya Uzair. Perempuan tadi apa iya kok masih muda. Begitu dilihatin. Kalau kamu memang Uzair, di punggung ini ada tanda lahir. Kemudian begitu dilihat benar, kamu masih muda, ini ceritanya gimana? Akhirnya orang kampung pada heboh. Uzair orang yang 100 tahun dulu kembali dalam keadaan masih muda. Orang-orang kemudian wah ini bukan orang sembarangan, sakti. Akhirnya dites sama tokoh-tokoh situ. Kalau kamu memang benar Uzair, dulu Uzair itu orang yang hafal dengan Taurat. Coba baca Taurat, dibaca sampai dari awal sampai akhir, ternyata benar. Begitu benar, akhirnya wah bukan orang sembarangan. Akhirnya orang-orang di situ menganggap Uzair ini anak Tuhan. Kemudian di surah At-Taubah ayat berapa itu ya, 30 berapa, sampai wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi saat itu kan bangsa Yahudi peninggalan Nabi Musa, sampai menganggap Uzair ini anak Tuhan, anak Allah. Dan orang-orang Nasara menganggap bahwa Isa itu anak Allah. Uzair dianggap sebagai anak Allah karena ya tadi udah ratusan tahun kok masih muda. Nah terus saat itu orang-orang yang pada hafal dengan Taurat udah dibantai sama raja namanya Nebukadnezar. Itu kan ada familiar kan nama itu. Bantai habis pokoknya orang-orang yang pengamal Taurat. Lah kok ini masih ada? Ini kalau bukan anak Tuhan nggak mungkin. Akhirnya diangkat sebagai anak Tuhan oleh mereka di orang Yahudi. Kalau Nasoro itu sampai menganggap Isa itu anak Allah karena Isa itu kelewat baik, tabok kanan kasih yang kiri. Wah, udah gini sekalian biar gak miring. Pokoknya saking baiknya Nabi Isa itu, wah ini kalau bukan anak Tuhan gak mungkin. Akhirnya dianggap anak Tuhan sampai sekarang. Cuman karena Yahudi kan nggak begitu berkembang kan, pemeluknya juga nggak begitu banyak, ya udah punah, hanya berapa persen kan di dunia ini Yahudi. Tapi kalau Nasrani kan banyak. Ya awal-awal kisahnya ya begitu. Ya itu Uzair itu seorang nabi yang tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Apa wahyu Allah kepada Nabi Uzair itu? Alaihi salam ila Uzair an-Nabi alaihi salam. Faqala azza wa jalla.
Berfirmanlah Allah Azza wa Jalla, ya Uzair, wahai Uzair, idza aznabta, ketika engkau melakukan dosa, dzamban, dosa saghiran yang kau anggap kecil, dosa kecil ini, fala tandur, maka jangan engkau melihat ila sigharihi, ke kecilnya dosa itu. Aidzalika dzambi, maksudnya kecilnya dosa itu. Wandur, tapi lihatlah, dan lihatlah ila man aznabta, kepada siapa engkau berbuat dosa. Jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa, dengan siapa kita berbuat, kepada siapa kita berbuat dosa. Walaupun dosanya kecil, tapi kan kita berdosanya kepada Allah Zat yang Maha Besar. Kalau dalam ini udah lewat belum ya? Itu ada makalah laisas saghair ma'al istimrar wa laisal kabair ma'al istighfar. Laisas saghair, tidak disebut dosa kecil, ma'al istimrar, kalau dilakukan terus menerus. Wa laisal kabair, dan tidak ada dosa besar, ma'al istighfar, kalau selalu membaca istighfar. Biar gede kayak apa kalau diistighfari terus, ya lama-lama ya bis. Biar kecil tapi kalau dilakukan terus menerus ya lama-lama jadi gede. Kayaknya udah ya. Nah itu laisas saghair ma'al istimrar wa laisal kabair ma'al istighfar. Gak ada itu dosa kecil kalau dilakukan terus menerus. Wa laisal kabair, dan gak ada itu dosa besar selama selalu di istighfar. Wa idza asabaka, dan ketika engkau menerima khairun yasirun, kebaikan yang sedikit, fala tandur ila sigharihi aidzalikal khair, maka jangan melihat kecilnya kebaikan itu. Misalnya lagi mancing dapat ikan persejelian, dapat ikan segini, nungguin berjam-jam dapat segini. Lemparin. Fala tandur ila sigharihi, jangan lihat kecilnya. Wandur ila man rozaqaka, tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki itu. Ya tetap yang memberikan adalah Allah. Cuma kalau kita segini buat apaan? Pulang tangan kosong. Nah, maksudnya kalau lagi dapat rezeki kok kayaknya kecil, ya tetap syukuri. Biar kecil itu yang memberi juga Allah. Cuma kadang kalau dapat ya sedih. Kasihan kadang-kadang gabut kayak kerincing, kasihan. Iya. Alparnya kasihan. Nah ini bilangnya ini wa idza asabaka khairun yasir, kalau menerima kebaikan atau rezeki atau anugerah tapi kelihatannya kecil, fala tandur ila sigharihi, maka jangan melihat ke kecilnya rezeki atau pemberian itu. Wandur ila man razaqaka, tapi lihatlah siapa yang memberi rezeki itu. Walaupun kecil tapi yang memberi tetap Allah yang Maha Besar. Aiman saqadalikal khair ilaika, maksudnya lihatlah kepada orang yang kepada zat saqa, yang mendatangkan al khair ilaika, kebaikan kepada engkau. Wa idza asabaka, apabila engkau tertimpa, asoba musibah, kita tertimpa, maka kemarin saya katakan kan musibah itu belum tentu suatu yang buruk. Kalau dalam terminologi bahasa Arab itu yang atas kan wa idza asabaka khairun, kalau engkau tertimpa musibah yang baik, dan gitu yang atas. Cuman yang bawah wa idza asabaka baliyah, kalau engkau tertimpa musibah bala, baliyah itu bala. Fala tashkuni ila khalqi, maka jangan engkau mengadukanku kepada makhlukku. Artinya kalau ketimpa masalah jangan benar-benar curhat aja ke orang. Ini kadang baru terima masalah dikit aja curhat, bikin status aja, orang yang aslinya nggak tahu malah jadi tahu.
apes hari ini. Apes hari ini. Gabusnya lepas. Baru keluar motor mogok giliran jalan ban kempes. Orang yang baca bukannya simpati malah rasain, syukuri. Lah iya, kalau orang yang seneng ya mungkin ngedoain, tapi orang yang nggak seneng mampus. Walat dong, wah, walat ente. Makanya kalau lagi apes jangan apes cerita sama orang, misalnya pusing kenapa, utang gue banyak berapa sih? 20 juta, lu baru 20 juta, gua 50. Kita udah cerita malah ternyata lebih ngemesan dia deh. Itu ngademin saat. Ngademin apa? Mikir lagi gitu. Mau makin jauh ya, kagak dibayar aja dah. Dari kalau kata ini, wa idza asabaka baliyah fala tashkuri. Kalau ketimpa musibah ya jangan ngadu-ngadu, jangan apa itu. Tashkur itu kalau orang Jawa dulu bersulok. Gerundel. Jangan cerita-cerita ke orang, ya udah. Kecuali orang itu memang bisa memberikan solusi ya monggo. Nah, misalnya jangan langsung begitu mendengar begini, begitu sakit berobat ke dokter. Nah, dokter kan biasanya nanya, apa Pak yang dikeluhin? Saya nggak boleh ngeluh ke orang. Dokternya malah Dokter sakit pergi Pak. lah iya, umpama begitu dengar begini langsung salah make. Begitu ditanya sama dokter apa Pak yang dirasa, oh saya nggak boleh cerita penyakit saya. Dia bawa sama bapak kesini Pak. Salah. Ya silakan bercerita kepada siapa yang kita yakini dia bisa memberikan solusi. Lah kalau dia cuma malah tadi itu nyukurin, wah ya jangan. Nah kalau ditulis di media sosial kan pendapat orang beda-beda. Kalau yang senang ya ngedoain, kalau yang nggak senang usul. Sama pada badan. Iya. Kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya masawika. Kama seperti la ashkuka, aku tidak mengadukanmu ila malaikati kepada malaikatku idza sa'idat ilayya ketika naik kepadaku masawika keburukanmu atau dosamu. Aibu bika artinya aib-aibmu. Ini kan kayak nasihat apa? Firman Allah kepada Nabi Uzair tadi itu. Kalau berbuat dosa biar kecil, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kita berdosa. Kalau dapat anugerah, dapat rezeki biar dikit, jangan lihat dikitnya, tapi lihatlah siapa yang memberikan rezeki. Kalau lagi ketimpa musibah, jangan gampang cerita ke orang. Ya cerita boleh, tapi tadi yang kira-kira orang bisa memberikan solusi. Datang ke psikiater, giliran ditanya apa Pak keluhannya? Kepo. Apalagi yang anak sekarang, kamu nanya. Sama siapa belum dikeplak, plak. Kamu nanya. Qala al-Imam Ibnu Uyainah, berkatalah Imam Ibnu Uyainah, man siapapun syaka yang mengadu, curhat, linnasi kepada orang lain, wa qalbuhu sabirun dan hatinya sabar, radin dan ridho bil qada'i dengan ketentuan yang ia terima, dengan qada yang ia terima, lam yakun itu yang tengah belum bisa ya. Iya. Jalan. Lam yakun juz'an, maka tidaklah termasuk orang yang ngeluh. Misalnya, ada orang curhat ke kita tentang kesulitan hidupnya, tapi memang orang itu kita tahu dia kuat, sabar dijalani. Saya punya istri
Walanya naudzubillah min dzalik. Cerita kan kita. Cuman dia udah tahu, sabar nyatanya udah bertahun-tahun dia betah gitu. Tiap pagi diceramain sama bini. Saya kalau mendengar ceritanya Gus Bah tentang itu saya ketawa sendiri. Dulu itu ceritanya ada seorang wali Allah tiap pagi diomelin istri. Nah, tapi setiap ia pergi ke hutan nyari kayu bakar, itu yang gendong kayu bakarnya macan. Macan-macan pada tunduk sama dia. Pokoknya begitu dia ngumpulin kayu bakar itu sama macan digigit langsung ditumbangin ke pundaknya, dianterin ke rumahnya. Orang-orang sampai pada kaget. Ini orang kalau di rumah takut sama istri, tapi kalau di luar macan aja takut sama dia. Lah lain hari, bos pokoknya setahun, 2 tahun, 3 tahun dia, orang-orang pada heran lah. Istrinya meninggal, nikah lagi. Nah kebetulan istri yang kedua ini berbanding terbalik. Orangnya nurut. Begitu dapat istri yang orangnya nurut ini, asal dia pergi ke hutan, malah macan ngejar-ngejar dia. Galak sama dia. Orang-orang pada kaget lagi. Ini dulu waktu bininya galak, macan takut sama dia. Ini giliran punya bini yang nurut, kok malah dia yang takut sama macan. Jongkong. Bang Tigor. Bang Tigor kan istrinya yang melas deh, kecil kurus. Pulang. Aduh, ya. Orang yang ngadu kepada orang lain tapi dalam hatinya ia sabar, ridho, terus punya bini kayak bualannya kayak tetap ridho, ikhlas, diomelin terus menang. Pokoknya kalau diomelin tinggal pergi rokok di pos beres ya. Lah kalau dihadepin yo geger. Wah, bini marah tinggal keluar bawa rokok, kelimbut, beli rokok. Kalau ada teman catur main catur, beres. Boleh enggak? Pulang melin lah. Ini pergi lagi. Pengalaman. Dengar. Oh, ya. Sabar ridho Pak Ji yo. Iya. Kata Imam Ibnu Ainah, lam yakun jur'an. Itu bukan orang yang apa jenenge suka ngeluh, bukan. Itu sebenarnya sekedar berbagi ya. Dia berbagi pengalaman, siapa tahu sama. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, ajibni, benar ya? Ajibni ya Jibril maghmuman wa ajibni makruban. Ajibni, kondisiku ya Jibril. Ini Rasulullah bercerita, ngomong ngobrol sama Jibril. Ajibni ya Jibril, kondisi badanku ya Jibril maghmuman. Terus tidak karuan. Kalau sakit yang nggak jelas namanya nggak karuan. Kayaknya apalaku yang dia bukan. Pokoknya ini dialami oleh Rasulullah ketika beliau akan wafat. Dan beliau sakit beberapa hari dan sakitnya, nah ketika dijumpai oleh Jibril bilangnya ya begini, ajibni ya Jibril maghmuman. Ini mertandakan bolehnya kita bercerita tentang keluh kesah, tentang permasalahan kita, yaitu ketika Rasulullah pernah curhat dengan malaikat Jibril tentang penyakitnya. Wajibni makruban, dan engkau menjumpai aku makruban, ya kayak begini. Terus penyakit yang dialami oleh beliau, kalau dalam keterangan hadis itu kan sakit yang dialami oleh Nabi dan Rasul itu melebihi sakitnya orang biasa. Karena ada satu riwayat ketika Rasulullah itu panas, badannya demam, dipegang oleh sahabat lain merasakan seperti megang bara api. Dan Rasulullah beliau bilang, sakit yang aku rasa berlipat-lipat daripada sakit yang dirasa oleh orang biasa.
sakitnya para nabi, terutama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jawaban visual, jawaban sebagai jawaban lisu'ali Jibril dari pertanyaan malaikat Jibril anhu kepada Rasulullah fi maradhi mautihi kaifa tajiduka, di dalam sakit yang menyebabkan beliau wafat. Ya, kalau bahasa kita kan ya ada ya malaikat Jibril nengokin, gimana ya Rasul? Jibril, kamu jumpai diriku ya kayak begini, gak karuan rasanya, panas, mahumuman wajidni makruban. Ini menunjukkan kalau ada dokter datang nanya penyakitnya ya dijawab. Dokter nanya malah kepo, kamu nanya. Lalu contohnya Rasul ketika malaikat Jibril berkunjung ditanya penyakitnya apa, ya Rasulullah kan jawab. Giliran sama dokter malah langsung disuntik tanpa obat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal ishrun. Maqalah yang ke-23 An Hatim Al-Asam, dari seorang ulama namanya Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Bahwa nama aslinya adalah Abdurrahman Hatim bin Alwan. Nama aslinya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan. Cuman orang lebih mengenalnya namanya Hatim Al-Asam. Asam itu artinya budak. Kayak pelawak bolot, nama aslinya siapa? Iya, tahu itu nggak ada yang tahu tuh. Nama aslinya siapa? Terkenalnya bolot kan? Iya, nama aslinya siapa? Pak Idris yang sama-sama orang Betawi, Pak Idris. Pak Haji juga sama-sama Betawi, Pak. Tapi nggak tahu. Nggak tahu ya? Iya. Sampai orang-orang sekarang aja kalau dipanggil nggak denger bolot tuh. Asom ternyata budak, bolot. Ya Hatim yang budak. Tapi nama aslinya adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, seorang ulama besar, tapi terkenalnya Hatim budak. Ya kayak pelawak besar, artis besar, namanya bolot. Nama aslinya Mbok, nggak tahu. Wa yuqalu, dan diceritakan Hatim bin Yusuf. Ada yang bilang namanya Hatim bin Yusuf. Wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan, termasuk ulama besar dari Khurasan, Iran. Kalau sekarang Khurasan itu Iran. Akabir itu jamak dari kata kabir, ulama besar, masyayikh, ulama besar di Khurasan. Wa kana tilmidu Syaqiq Al-Balkhi. Beliau ini muridnya Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini tokoh ulama sufi. Kalau dalam kitab Risalatul Qusyairiyah itu banyak menukil ucapan dari Syaqiq Al-Balkhi. Di situ cuma ditulis Syaqiq, cuma nama lengkapnya Syaqiq Al-Balkhi. Al-Balkhi ya. Titik. Ruya annahu, diceritakan annahu sesungguhnya ja'at datang imro'atun, seorang wanita. Fasa'alat, kemudian wanita itu bertanya Hatiman kepada Hatim an mas'alatin, ke satu masalah. Satu hari ada wanita yang datang kepada Hatim dan bertanya ke satu permasalahan. Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halati sautun. Nah, pas lagi asik bertanya kayak tadi, kharaja keluar minha dari perempuan tersebut fi tilkal halati, dalam saat itu sautun, suara alias kentut. Misalnya lagi ngaji begini ya, Imam Hatim, ada perempuan datang sini langsung nanya, begitu pas nanya kentut. Faqala Hatim fakhajalat, maka malulah, sangat malulah perempuan itu tadi. Faqala, ya Imam Hatim kan lihat gelagatnya kayak orang malu kan ketahuan. Lagi kentut tahu-tahu di tengah jamaah yang banyak dari Imam Al-Hatim.
Kemudian Imam Hatim bilang, irfa'i sautaka. Neng, suaramu kencengin, saya nggak dengar. Padahal aslinya denger, cuman biar untuk menghilangkan malu, bukan kemaluan ya. Menjaga martabatnya si perempuan tadi, Imam Hatim bilang, Neng, suaramu ketinggiin, nggak denger. Padahal lagi kentut. Lah pagi perempuan, alhamdulillah. Kiainya nggak denger, ternyata kiainya budek. Fa'ara min nafsihi annahu asammun. Maka perempuan itu nyangka dalam dirinya annahu sesungguhnya Imam Hatim itu asammun budak. Fasarat almar'atu bidzalik, maka selesailah wanita itu kemudian pergi meninggalkan itu. Waqalat, dan ia berkata, perempuan itu tadi, innahu lam yasma' as-sauta fahulida alaihi ismus somam. Ternyata kiainya enggak dengar. Akhirnya dia ngomong ke sana kemari, ternyata Kiai Hatim itu orangnya budak. Sampai terus lama-lama terkenal Hatim al-Asam, Imam Hatim yang budak, padahal aslinya enggak. Lah kayak bolot kan aslinya enggak budak ya. Wah. Iwan Syukur. Enggak, nungguin Paris dia ini. Dendam. Berkahnya doang. Dendam Paris. Ada undangan gitu. Akhirnya jadilah tadi itu Imam Hatim al-Asam. Padahal aslinya dia tidak budak. Ya kayak bolot kan aslinya nggak budek ya. Kalau diomongin masalah perempuan sama makanan dia langsung Sama duit. sama duit nyambung. Dengar. Kalau yang nanya perempuan dengar. Yang nanya laki nggak dengar. Nah itu riwayat Imam Hatim al-Asam. Ma min sabahin, tidak berlalu satu pagi illa kecuali, kalau ada ma terus belakangnya ada kata illa, itu berarti ya pasti setiap pagi. Wa yaqulu syaitanu li, dan setan itu ngomong padaku. Karena wali kan ya bisa ngobrol sama setan. Nah, kalau kita ya sering sih ngobrol sama setan ya. Kalau kita lagi naik motor tabrak dari belakang, setan. Kadang-kadang bisa ngomong sama kami. Kadang-kadang bisa ngomong sama kami. Bisa. Sama setan ya bisa. Wali berarti kalau ada orang begitu jangan wali itu bisa ngomong sama setan. Ya dukun ngomong setan terus. Nggak perlu jadi dukun, tadi naik motor tabrak dari belakang langsung bisa ngobrol sama setan. Ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu. Ini kata setan kepada Hatim. Ma ta'kulu, makananmu itu apa? Wa ma talbasu, bajumu, pakaianmu apa? Wa aina taskunu, dan di mana rumahmu kamu tinggal. Setan nanya ke Hatim, nanya makanannya apa, bajunya apa, rumahnya di mana. Ya, kalau ada orang nanya begitu menjelang puasa begini kan kita harap-harap, wah jangan-jangan kayaknya mau ngasih baju, jangan-jangan mau ngajak traktir makan. Kemudian nanya alamat rumah, jangan-jangan mau dikirim pakai paket. Itu COD. Saya di tempat. Fa'aqulu lahu, maka saya menjawab. Fa'aqulu, maka saya berkata lahu kepada setan. Aqulu al-maut, saya senangnya makan kematian. Hatim al-Asam. Ai al-huku, saya sangat mengharapkan miraratul maut, pahitnya kematian. Bahkan dalam satu riwayat ketika beliau ini akan meninggal, murid-muridnya kan pada nangis. Wong beliau udah sakit yang parah. Murid-muridnya pada nangis. Giliran muridnya pada nangis malah dimaki-maki semua.
ini. Giliran saya mau ketemu dengan kekasih yang saya tunggu-tunggu malah kalian pada nangis. Kan mau berjumpa dengan Allah. Muridnya domel. Oh, ini memang orang aneh ini, wali yang aneh. Ya, umumnya kalau ada orang mau meninggal kan ya keluarganya, murid-muridnya, kalau dia punya murid banyak kan pada nangis. Malah domel ini. Biarin, saya mau ketemu dengan yang bertahun-tahun saya harap pengen ketemu loh, kok malah kalian pada nangis. Kamu nggak seneng apa kalau saya seneng? Itu kayak ceritanya Nabiullah Ibrahim ketika mau meninggal. Nego dulu sama malaikat Israel. Assalamualaikum. Salam. Oh, Israel ada apa? Ini dalam rangka silaturahmi bertugas ya dua-duanya. Ya saya kesini pertama silaturahmi, kedua tugas. Nah, kalau Israel tugas mau ngapain? Nah, terus kata Ibrahim, wah, kamu nggak tahu apa? Kalau saya ini kekasih Allah, masa tega kekasih membunuh kekasihnya? Wah, akhirnya Jibril balik, Israel balik, kalah debat ya sama Ibrahim. Lapor pada Allah, ya Allah, saya tadi udah ketemu sama Ibrahim. Giliran nyawanya mau saya cabut, bilangnya, saya ini kan Khalilullah, kekasih Allah. Masa kekasih tega membunuh kekasihnya? Kemudian firman Allah pada pada Israel bilang sama Ibrahim, kalau kamu memang kekasihku, masa kekasih nggak seneng kalau ketemu kekasih? Iya. Akhirnya Jibril balik lagi. Oh, ada apa lagi mas? Israel, enggak, ini saya dapat mandat dari Allah. Apa? Bilangnya Allah begini, masa kekasih nggak seneng ketemu sama kekasih? Oh, iya, mati. Nego dulu lah kalau kita mau nego lunas. Kan langsung lunas kalau mati katanya. Iya kata Pak Yosef. Ayo kalau tahu ambil yang banyak. Lunas semua. Ini cerita-cerita kewalian yang aneh-aneh. Ya kadang kalau ini diceritakan ke orang sebelah ya nggak mungkin percaya dengan cerita-cerita begitu. Wah, itu mah hayal. Israiliyat, ya semua alam lah ya. Mana tadi? Aduku, saya sangat memimpikan. Zauk itu rasa yang belum kesampaian itu. Zauk berharap beribu berat. Miraratul maut, pahitnya kematian. Wa albasu al kafan. Saya pakai kain kafan. Jadi beliau dikafanin itu dengan pakaian yang dipakai sehari-hari. Makanya yang pecinta batik nanti boleh request, nanti kalau saya mati kafanin pakai batik, boleh. Kafan nggak harus putih kok. Cuman kadang identik kalau pocong putih masalahnya. Lah sekali-kali nanti itu kalau ada yang jadi sutradara bikin film pocong pakainya batik gitu ya. Protes lagi. Diprotes. Juga seru kali ya, pocong kok pakai batik. Dikirain mau nganter-nganten. Wa askunu al-qabra, dan saya tinggal di kuburan. Nah, dan memang dalam riwayat beliau itu dimakamkan di rumahnya sendiri. Jadi sampai sekarang banyak kan ya wali-wali besar, ulama-ulama besar itu meninggal dimakamkan di pekarangan. Lah orang-orang dulu kan ya daerah sini ya kan banyak dimakamkan di halaman samping rumah. Nah, kalau kita rumah di situ Faya merubu maka kaburlah ngibrit itu setan. Ai asyaitanu syaitan bilom mirok faya merubu minni dari aku. Setan ketika nanya, apa makananmu apa, pakaianmu apa, rumahmu mana, begitu dijawab, yang sehari-hari saya makan itu merindukan kematian. Yang saya pakai, ya kapan ini? Yang saya tempati, itu kuburan. Setan langsung lari. Karena umumnya setan ini kan nakut-nakutin kita tentang yaitu mati ini. Mati musuh masih lama, maka ibadah ntar aja, ntar kalau udah mati. Wal maqalatur rabi'ah wal ishrun wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti lanjut bulan Ramadan setiap habis sholat subuh.
Wallahu a'lam bishawab. Gara-gara kemarin tuh salah. Apa Ustaz?